Terima kasih. Alhamdulillah. Sebelumnya saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati narasumber yang luar biasa pada kesempatan malam hari ini. Ada Bang Firdaus, saya sering diskusi dengan beliau. Kemudian juga Bang Rizky, kemudian juga Bang Rahmat selaku Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Banjar. Nah, saya salut dengan beliau. Artinya kita kan bukan dalam rangka pemilu gitu ya, memilih anggota dewan, tapi beliau mau hadir begitu. Cuma baru lagi ya? Iya. Biasanya caleg itu turun ketika mau pemilu gitu kan, pemilihan. Nah, beliau turun ini. Ya, puji syukur bisa bertatap muka dengan kita semua, dan tentunya yang saya hormati dan banggakan rekan-rekan yang juga mau meluangkan waktu. Mungkin ini adalah kali pertama saudara mengikuti diskusi Berani Mikir. Tadi sudah dijelaskan berkenan dengan Berani Mikir. Intinya kenapa kami berlima menggagas namanya Berani Mikir, karena sebagaimana kata Thomas Alva Edison, di dunia ini hanya 5% saja sebenarnya orang yang mau berpikir. Kemudian 10%-nya itu orang yang merasa berpikir. Nah, kemudian sisanya 85% itu adalah orang-orang yang lebih memilih mati daripada berpikir gitu. Artinya kita menghadapi suatu era atau zaman banyak manusia itu yang takut untuk berpikir. Padahal yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain ada pada apanya? Kemampuan akalnya, berpikirnya, begitu. Nah, itulah yang membedakan. Tadi juga sudah disampaikan. Nah, oleh karenanya semoga dengan diskusi ini khususnya kita di Banjarbaru lebih berani berpikir. Nah, kalau saudara belum pernah melihat konten-konten Berani Mikir, nanti bisa cek baik di TikTok ataupun YouTube. Memang kita banyak hal membahas di situ, mau politik, sosial, ekonomi, bahkan yang terbaru kita bahas juga terkait bagaimana relasi antar anak muda nih yang sebenarnya juga terpengaruh oleh budaya barat. Ya, jadi kita betul mayoritas Islam, tapi kita ternyata dipengaruhi oleh budaya barat. Oke. Ya, saya masuk ke tema pada malam hari ini, yaitu terkait kemerdekaan, di mana judulnya adalah kemerdekaan tidak berhenti di 17 Agustus. Ya, menjadi generasi yang melek sejarah. Nanti saya coba paparkan sedikit sejarah. Kemudian bagaimana kita menjadi orang-orang yang sadar. Karena hari ini banyak orang yang tidak sadar dalam menjalani kehidupannya. Ya, kita tidak usah bicara jauh-jauh. Ketika kita makan saja, banyak yang nggak mindful ya. Artinya makan tapi bisa sambil nonton, bisa sambil yang lain gitu. Jadi dia tidak merasakan setiap makanan yang masuk ke lidahnya itu. Jadi tidak bisa lagi peka terhadap rasa manis, pahit, asin, dan lain sebagainya. Itu baru hal yang setiap hari yang kita lalui. Nah, kemudian lanjutannya adalah kita kembali kepada nilai-nilai ketuhanan. Saya izin untuk menyampaikan dalam bentuk slide biar sudah ada frame-nya, karena memang saya orangnya visual, jadi sepertinya perlu bantuan untuk imajinasinya ini. Ya, oke, bisa di next saja. Saya izin berdiri. Next saja. Oke, kalau kita bicara merdeka, kan merdeka itu mudahnya adalah begini. Jadi ada penelitian atau hasil survei lebih tepatnya itu setiap setahun sekali dari World Happiness ya. Jadi itu adalah suatu lembaga internasional yang mengukur tingkat kebahagiaan manusia di dunia. Nah, kalau kita bicara merdeka kan sebenarnya sederhana. Apakah saudara merasa merdeka? Merdeka itu simpelnya saudara merasa bahagia apa tidak? Tinggal sebagai warga negara Indonesia. Gimana?
Tidak ya. Kalau kita bicara merdeka mungkin kalau rakyat itu paling senang nyindir-nyindir pejabat ya. Yang merdeka kan para pejabat. Kalau rakyatnya belum merdeka gitu ya. Tapi beda dengan beliau nih. Beliau mau turun loh ini. Izin ini. Ya. Jadi hasil surveinya ada 10 negara yang paling bahagia di dunia. Ini tahun 2024. Nah, yang pertama Finlandia, Denmark, Islandia, Swedia. Nah, yang mengejutkan, yang sering dibully di Indonesia, Israel itu negara paling bahagia nomor 5. Gitu ya. Kemudian Belanda yang menjajah kita. Iya, Norwegia dan seterusnya. Indonesia nomor berapa? Waduh. Nggak masuk 50 besar. Gitu ya. Ya sesuai dengan kemerdekaan. Nah, nah, ini di tahun 2024. Nah, bisa di next. Tahun 2025 saat ini juga sudah ada nih surveinya. Ya. Nah, surveinya ternyata Indonesia tuh dari 80 turun loh ke 83. Nah, ya. Jadi mau 2026 bisa jadi ini akan semakin turun lagi. Ini dari 147 negara. Nah, dan kita kalah dengan tetangga kita Malaysia. Malaysia itu cukup bagus. Nah, mungkin saudara bertanya, apa yang menjadi indeks atau tolak ukur daripada kebahagiaan suatu negara? Yang pertama kita bicara PDB-nya, ya, pendapatannya per tahun. Ya, kalau kita UMR-nya itu berapa sih? Mudahnya begitu. Nah, UMR mereka tuh rata-rata tinggi tuh yang 10 besar itu. Ibaratnya begitu. Kemudian juga terkait trust ya, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahnya. Artinya di sana minim sekali korupsi. Ya, kalau berita korupsi kita nonton hampir hari-hari ya. Seperti berita yang ya hal yang biasa saja. Gitu. Kemudian juga terkait usia harapan hidup. Ya, jadi karena mereka kesehatannya diperhatikan, pendidikannya dan pola makannya, usia harapan hidup mereka itu lebih tinggi daripada kita. Dan tentunya bicara jaminan sosial dan jaminan kesehatan. Ya, kalau kita di Indonesia, ada yang pernah mengatakan ya orang miskin tuh nggak boleh sakit. Karena kalau sakit susah nanti dilempar ke sana, lempar sini. Gitu ya. Jadi harus sehat terus gitu ya. Walaupun ya sebenarnya kalau yang punya duit ya milihnya juga ke luar negeri gitu ya, karena memang pelayanan kesehatan kita di Indonesia sangat buruk gitu ya. Oke, jadi simpelnya kalau kita korelasikan, kemerdekaan itu adalah ya seberapa kita semua sebagai rakyat ini bahagia. Saya tanya lagi, saudara bahagia tidak sebagai warga negara Indonesia? Ya pengennya mungkin ke luar negeri ya gitu ya, kalau ada kesempatan ya. Nah, iya, hashtag kabur saja dulu. Iya, gitu. Padahal ya sumber daya alam kita kan luar biasa gitu ya. Dan itu juga selaras dengan penelitian Litbang Kompas, ternyata 70,1% rakyat itu merasa memang kemakmuran itu belum terwujud, kesejahteraan itu belum terwujud. Gitu. Walaupun secara kurang lebih 80% menyatakan ya bangga sih sebagai warga negara gitu. Ya memang nasionalisme orang Indonesia itu luar biasa. Nah, makanya ya walaupun disakiti mudah sekali untuk memaafkan. Oke, kita lanjut.